Halo Trisna. Iya Pak, Selamat pagi Pak. siang Trisna. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah bisa memenuhi undangan Bapak di virtual ini ya. Jadi Bapak ingin berdiskusi dalam virtual ini supaya lebih tenang ya, lebih rileks. Maka Bapak ingin berdiskusi bersama Trisna di ruang virtual ini. Trisna lagi di rumah ya? Udah pulang sekolah tadi ya? Iya Pak. Oke Trisna. Jadi kita mau santai singkat, berdiskusi singkat Trisna, karena tadi siang Bapak lihat bahwa Bapak perhatikan bahwa Trisna sering bekerja sendiri pada saat di dalam kelas daripada bekerja dengan teman-temanmu. Bisa Trisna ceritakan lebih banyak kenapa Trisna mengambil keputusan seperti itu, Trisna? Iya Pak. Saya Pak merasa lebih nyaman bekerja sendiri. Kadang kalau saya kerja bareng teman Pak, saya merasa ide-ide saya nggak diterima Pak. Mereka juga sering ngajak tidak fokus gitu Pak. Kemudian nggak setuju dengan cara kerja saya. Oh, gitu ya. Jadi Trisna merasa bahwa saat bekerja dengan teman-teman itu ide-idenya kurang didengar dan cara kerja mereka itu berbeda dengan ya yang Trisna harapkan. Jadi Bapak bisa pahami kenapa itu bisa membuatnya Trisna lebih memilih bekerja sendiri. Apa ada contoh situasi di mana kamu merasa bahwa idemu diabaikan? Pernah sih Pak, waktu itu ada tugas kelompok presentasi Pak. Ya, Saya ya. usul supaya kami pakai metode mind map Pak ya, atau mencatat itu supaya lebih gampang dipahami. Tapi teman-teman saya malah bilang cara itu ribet Pak. Akhirnya ya mereka pakai cara mereka, saya juga pakai cara saya sendiri Pak. Teman-teman di dalam kelompok ya, atau di Iya, luar kelompok? Oh gitu. Baik, sepertinya Trisna sangat memperhatikan cara yang efektif Bapak lihat untuk menyelesaikan tugas. Ya, bagus sekali bahwa kamu punya ide yang kreatif seperti itu, Trisna. Namun, perlu kita ingat juga bahwa Bapak bisa melihat ide bahwa Bapak juga bisa melihat bahwa saat ide kamu tidak diterima, kamu jadi merasa kurang nyaman ya bekerja dengan mereka. Jadi apakah kamu pernah membicarakan perasaanmu ini dengan teman-temanmu? belum sih Pak. Saya pikir mereka nggak akan paham atau malah jadi ribet Pak. Kalau saya ungkapkan itu, saya merasa mereka nggak akan setuju Pak. Oh ya, Bapak ngerti. Jadi memang terkadang sulit mengungkapkan perasaan. Apalagi ketika kita merasa orang lain mungkin tidak akan memahami kita. Namun berkomunikasi dengan baik adalah kunci dalam kerjasama tim. Trisna bisa merasa bahwa bekerja dalam tim itu selalu seperti ini. Itu hanya terjadi di beberapa tugas saja, benar nggak? Iya Pak, sebenarnya nggak selalu sih Pak, tapi cukup sering. Kalau kebetulan teman-teman satu kelompok mau serius dan mendengarkan, mungkin saya nggak masalah. Tapi kebanyakan dari mereka lebih suka bercanda atau nggak serius. Jadi saya merasa lebih baik bekerja sendiri, Pak. Oh, Bapak bisa memahami bagaimana itu bisa membuatmu mungkin frustasi ya, sepertinya kamu memiliki standar kerja yang tinggi. Dan ketika orang lain tidak memenuhi ekspektasimu, kamu merasa lebih baik kerja sendiri. Namun, seperti yang Trisna tahu, kemampuan untuk bekerja dalam tim itu sangat penting sekali, Trisna. Baik di sekolah maupun nanti di dunia kerja. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Saya tahu, Pak. Saya sebenarnya sadar kalau kerjasama itu sangat penting sekali. Tapi kadang saya merasa lebih efisien kalau saya melakukannya sendiri, Pak. Hasilnya juga biasanya lebih bagus, Pak. Kamu memang melakukan kerjaan dengan sangat baik saat bekerja sendiri. Dan itu adalah salah satu kekuatanmu. Namun,
jika kita bicara tentang masa depan, dalam banyak situasi kamu akan diminta untuk bekerja dalam tim. Nah, ini adalah keterampilan yang sangat berharga untuk dipelajari. Apa kamu tertarik untuk mencoba meningkatkan kemampuanmu dalam bekerjasama dengan teman-temanmu sedikit demi sedikit, Trisna? Iya Pak, tertarik sih Pak, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Kadang saya bingung bagaimana cara mengajak teman untuk serius. Atau bagaimana menghadapi kalau mereka nggak setuju dengan ide saya nantinya. Ini adalah masalah yang cukup umum terjadi dalam tim. Biasa itu, Trisna. Sering sekali ada beberapa perbedaan pendapat atau cara kerja adalah itu wajar saja. Jadi yang penting adalah bagaimana kamu bisa berkomunikasi, berbicara dengan mereka, bernegosiasi untuk menemukan cara terbaik kerjasama. Mungkin kita bisa mulai dari berbagai langkah kecil. Bagaimana kalau untuk tugas berikutnya kamu memilih satu teman yang kamu rasa paling bisa diajak bekerja sama? Kita bisa mulai dari sana. Boleh Bagaimana? sih Pak, Ya. saya setuju Pak. Tapi gimana kalau ternyata nggak cocok Pak? Bagus sekali sudah memikirkan kemungkinan itu bisa terjadi ya, Krisna. Jika terjadi, kita bisa mendiskusikan dan cari tahu apa yang bisa diperbaiki. Jadi Trisna tidak harus langsung menemukan solusi yang sempurna ya nak ya. Yang penting adalah kita mencoba, selalu mencoba dan belajar dari pengalaman tersebut. Bagaimana kalau sebelum tugas dimulai, kamu coba bicarakan dengan teman tersebut tentang cara kerja yang kamu inginkan dan mendengarkan juga apa yang mereka harapkan. Mungkin bisa Pak. Saya belum pernah benar-benar bicara langsung pada mereka soal kerja. Sebab sebelum mulai biasanya langsung kerja saja. Tapi kayaknya ide ini bisa membantu saya Pak. Ya, komunikasi sebelum bekerja bisa sangat membantu memastikan bahwa kalian berdua tidak teman kamu berada di halaman yang sama mungkin. Dengan begitu kamu bisa menghindari banyak miskomunikasi yang mungkin terjadi di tengah-tengah pekerjaan. Apakah Trisna merasa bisa mencoba hal itu? Saya akan coba Pak. Rasanya ini langkah yang lebih mudah daripada harus langsung bekerja dengan banyak orang. Oh iya, iya. Itu langkah yang sangat baik. Ingat, tujuan kita adalah belajar bekerja dalam tim secara bertahap. Jika tidak perlu terburu-buru. Jadi setelah kamu mencoba bekerja dengan satu teman ini, kita bisa bicara lagi tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Bagaimana perasaanmu tentang rencana ini? Ya, saya merasa lega Pak, merasa tenang sekarang. Akan saya coba Pak. Paling tidak saya bisa mulai dari satu teman dulu. Ya, bagus. Bapak yakin nanti kamu akan belajar banyak dari pengalaman ini. Jadi Bapak juga selalu siap untuk mendukung Krisna jika ada tantangan atau kesulitan. Terus terang ya, kamu sudah punya kemampuan yang baik dalam bekerja mandiri. Dan jika kamu bisa mengembangkan kemampuan kerjasama, itu akan menjadi kelebihan yang besar buat Krisna ataupun teman-temannya. Baik Pak, saya akan coba lebih terbuka dan bekerja sama dengan teman. Ya, jadi Bapak senang dengarnya, Trisna. Ingat, ini adalah proses belajar dan tidak apa-apa jika tidak semuanya berjalan lancar di awal. Yang penting adalah kamu terus mencoba belajar dari setiap pengalaman. Bapak akan memantau perkembanganmu dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut setelah tugas berikutnya selesai ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya akan coba Pak saran yang atau yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan saya bisa Pak. Ya, bagus sekali ya. Bapak tunggu hasilnya dan semoga Krisna bisa mendapatkan pengalaman baru yang bermanfaat. Jangan ragu untuk menghubungi jika
Trisna butuh bantuan atau ingin berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak, saya akan berusaha Pak. Nah, baik Trisna, dari yang kita diskusi tadi, kira-kira apakah ada manfaatnya buat Trisna? Banyak sekali Pak manfaatnya bagi saya. Saya akan coba Pak untuk lebih baik lagi untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman di kelas Pak. Ya, jadi menurut Trisna, apa sih manfaatnya berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman setelah kita diskusi panjang lebar tadi? Saya merasa lebih tenang Pak, karena selama ini saya bekerja sendiri itu memang saya dengan ide-ide saya sendiri, saya tidak mempedulikan teman. Mungkin dengan kolaborasi dengan teman, ide-ide saya kan justru akan lebih berkembang Pak. Ya, kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama terlebih dahulu? Inisial namanya, ataupun siapa saja yang kira-kira bisa membantu Trisna? Sebenarnya sih banyak Pak teman-teman di kelas itu, saya akan coba Pak. Selama ini memang saya tidak berani mencoba karena saya berpatokan teman itu tidak mau menerima saya gitu Pak. Mudah-mudahan sih Pak dengan yang Bapak sampaikan tadi teman-teman mau menerima ide saya dan juga saya bersedia menerima saran dan pendapat teman lain Pak. Iya, jadi ada guru mungkin ya bisa diajak diskusi, teman dekatnya ya. Kita tahu bahwa kita itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke, seperti itu ya Trisna ya. Mudah-mudahan diskusi kita ini tercapai pada tujuan yang kita inginkan ya. Bagaimana kita bahwa tujuan kita tadi adalah supaya kita bisa di dalam kelas, di dalam kelompok bisa saling kerjasama, saling menutupi segala kekurangan dan kelebihan teman-temannya. Terima kasih atas diskusinya Trisna. Selamat istirahat. Sampai ketemu besok lagi ya Trisna ya. Kita akan Iya Pak, terima kasih Pak. belajar bersama lagi nanti di dalam kelompok besok. Ketemu dengan Bapak di pelajaran kita ya. Kita akan kerja diskusi Ya, berkelompok, presentasi bersama teman-teman. Ya, siap Sampai Pak. ketemu, salam bersama keluarganya ya Trisna ya, sama ayah dan ibu. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Si Pak. Ya.